Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita kumpul bertemu dalam rangka perkuliahan rutin kita. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman pada sehat semua. Cukup lengkap nih, 42 orang lengkap sekali. Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan kesehatan untuk anak-anaknya. Kalau misalnya punya anak, yang belum punya anak, siap-siap untuk dicarikan teman-temannya. Untuk yang belum punya pasangan, dicari ini para bapak-bapak, banyak nih para ibu-ibu. Banyak yang single ternyata, beberapa yang single. Lulus mungkin udah tinggal kontak-kontakan nih. Kasih jodoh-jodoh. Mudah-mudahan keluarga juga pada sehat, sehingga kita berusaha untuk terus berdoa supaya tetap melandai terus masa COVID kita ini, masa wabah ini gitu ya. Alhamdulillah semakin menurun. Jadi kemarin saya terima beberapa teman-teman yang mengurus surat rekomendasi SIK, mereka menyatakan, Pak, alhamdulillah rumah sakit agak sedikit bisa bernapas gitu. Bisa bernapas itu artinya pasien-pasien yang COVID itu sudah mulai berkurang gitu ya. Bukan habis tapi mulai berkurang gitu ya. Artinya tenaga-tenaganya bisa diatur lah gitu ya. Bisa ngatur tenaga gitu ya. Atau mungkin ya belum 100% memang normal gitu ya. Atau mungkin ternyata masalah Indonesia, pemerintah Indonesia dengan IMF masalah itu tekan kontraknya sampai 2025 gitu. Kita sih sudah tidak berharap sampai 2025 gitu. Masyarakat kita termasuk kita lah gitu udah cukup lelah lah gitu ya menghadapi situasi kondisi seperti ini. Kita saja yang punya kegiatan gitu ya cukup lelah gitu ya. Apalagi mungkin kita atau mungkin teman-teman yang di lapangan, wah cukup luar biasa gitu ya. Ditambah lagi mungkin masyarakat kita yang juga yang berpendapatan yang pas-pasan yang butuh makan tadinya. Ketika masa pandemi seperti ini semakin terpuruk lagi, Bahkan para ekonom mengatakan bahwa yang tadinya orang-orang yang menengah gitu ya, sekarang udah menjadi miskin. Menengah jadi ke bawah lagi, jadi ke bawah. Gitu ya. Harusnya kan ke atas ya, tapi sekarang semakin ke bawah gitu ya. Apakah Indonesia sehat? Ya tidak sehat secara kesehatan dan juga secara ekonomi ternyata gitu ya. Dan ternyata juga saya cukup terbelalak juga ternyata kemarin saya lihat baca di sebuah media dan juga dicanangkan oleh para ekonom yang memang mereka di fiskal gitu ya di keuangan lah bahasanya nih. Ini mengatakan bahwa hutang kita itu sebesar 7.150 triliun gitu ya. Salah satunya ya buat menopang kebutuhan COVID ini gitu ya. 7.150 triliun, coba bayangkan sebesar apa gitu ya. Terus berapa sih kan kalau misalnya kita ngutang nih gitu ya, atau mungkin kita yang itulah ngutang di bank gitu ya, pasti kita ada bunganya kan gitu ya. Pasti kan nggak mungkin nggak ada bunganya, bahkan kalau kita orang Islam misalnya di bank syariah itu juga kan harus ada itunya tuh, ada akadnya gitu. Akadnya itu pastinya ada harus ada yang diberikan lebih gitu ya gitu. Nah ternyata gitu ya negara kita ini harus membayar bunganya saja gitu ya. Itu sekitar 405 triliun. Bayangkan. Utang kita 7.150 triliun, bayar bunganya saja itu sekitar 405 triliun. Itu sebanyak apa tuh? Itu baru bayar bunganya saja, belum bayar pokoknya gitu. Kalau dihitung pokoknya ya hitung saja itu bisa jadi setengah dari RAPBN kita. Kalau bayar itu loh, bayar
Jadi kalau misalnya kita ada misalnya RAPBN kita 1 juta, berarti 500-nya itu buat menopang hutang itu, membayar hutangnya gitu ya. Jadi setengah anggaran kita ini sebenarnya buat bayar hutang. Kalau bahasa istilah para ekonomi itu jadi gali hutang untuk nutup hutang gitu. Jadi kita ngutang buat tutup hutang aja gitu. Jadi baik itu bayar pokoknya maupun bayar bunganya gitu ya. Ya wajar aja kalau misalnya banyak teman-teman atau para ekonom mengatakan ya 7 triliun nggak selesai. Ada yang mengatakan negara ini kita ini negara kolaps ya. Atau negara kita ini sudah kalau secara ekonomi udah hancur lah gitu ya. Hitung-hitungannya gitu ya. Nah itu mungkin kalau dikatakan apakah negara kita menjadi negara yang kaya gitu ya sekarang ini gitu ya tidak baik-baik saja gitu ya negara kita gitu ya. Karena mungkin situasi kondisi yang kita serba takut sebenarnya gitu. Mungkin kita nggak bicara politik serba takut ini karena faktanya memang gitu ya. Misalnya saja apa ya moral saja itu jadi problem masalah gitu kan. Boleh kan sebuah seni sebenarnya seni kritikan secara seni gitu ya. Atau mungkin kalau media-media yang orang-orang yang kritis itu nggak lepas dari itu kan. Atau mungkin intervensi dari pemerintah baik itu keamanan dan seterusnya gitu ya. Jadi bahkan Kiangi itu mengatakan gitu ya bahwa saya orang yang paling takut dibandingkan dari pemerintahan sebelum, bahkan pemerintahan Orde Baru sekalipun sekarang lebih takut lagi deh gitu ya. Jadi dia tidak mau bersuara. Kalau dulu kan masih bersuara gitu ya. Sekarang tuh takut karena takut itu gitu. Karena melebihi dari Orde Baru katanya. Dan faktanya memang terjadi demikian. Dari segi hukum juga faktanya kita bisa telanjang mata bisa melihat itu semua. Situasi kondisi di masyarakat kita ya seperti itu kita. Nah, kali ini kita akan melihat gitu ya perilaku negara kaya gitu. Kalau judulnya aja nih kita lihat apa sih materi kita pada hari ini. Ya. Oke, saya share screen-nya. Ini Ki udah direkam? Direkam ya Ki? Sudah Pak. Oh, udah, oke siap. Saya cari nggak ada. Oke, saya ini kan, ini perilaku masyarakat negara kaya sudah terlihat ya ininya, PowerPoint-nya ya. Sudah Pak. Oke. Kalau saya pull kan ini nggak ganti-ganti, saya ganti di sini tapi tidak ganti ternyata gitu. Ini saya sudah coba beberapa kali ke kelas-kelas lain, Pak. Kok nggak berubah-ubah ya? Padahal saya ganti-ganti. Jadi kalau misalnya seperti ini kecil, ternyata nggak tahu yang teknik gimana. Saya mungkin perlu diajari lagi nih. Sementara ini kita pakai yang kecil seperti ini aja, PowerPoint-nya gitu. Saya simpulkan. Oke, perilaku masyarakat negara kaya. Ini sebuah refleksi dan tindakan sebuah. Nah, perbedaan antara negara berkembang. Kalau bahasa orang-orang ini orang-orang negara-negara maju katakan miskin gitu. Negara berkembang itu sekarang negara miskin. Dan negara maju itu disebutnya negara kaya. Nah, yang istilah-istilah itu yang mungkin kita dikasih momok yang mungkin halus-halus lah orang Indonesia namanya. Jadi bahasanya mungkin ya dikati. Padahal kan memang kalau misalnya kita memang negara miskin sebenarnya miskin gitu. Bukan berkembang. Kalau kan negara berkembang itu istilah bahasa yang lebih halus gitu. Kita suka yang bahasa-bahasa yang halus. Contohnya apa kira-kira? BBM naik, tidak naik, cuma penyesuaian saja. Padahal memang faktanya ya naik begitu. Ya banyak hal istilah-istilah yang dipakai oleh kita gitu, menjadi lebih lembut lagi gitu yang kita bisa terima gitu.
kita nggak siap dengan kata-kata seperti orang-orang Sumatera Utara gitu. Ya kalau misalnya dikatakan A ya A gitu artinya. Kalau misalnya bahasanya tidak enak, katakan ya memang itu gitu ya. Kita belum bisa karena mungkin pemimpin-pemimpin kita yang darinya lebih banyak yang dari sebuah suku yang punya peradaban budayanya itu terangkat. Nah itu yang mungkin kalau mungkin tidak boleh hilang ya tidak gitu ya. Ternyata juga misalnya Jepang juga ya. Jepang itu adalah pemegang budaya yang paling kuat gitu ya. Budaya mas walau mereka negara maju tetapi budayanya tetap dipegang mereka. Bahkan nanti kita lihat ada sekitar 9 poin yang apa sih mereka itu menjadi negara maju nanti ada sekitar 9 poin. Jadi perbedaan antara negara kaya dan negara miskin tidak tergantung pada umur negara, usia negara. Ya. Sepakat nggak kira-kira? Oke, kita lihat nih. Kita lihat misalnya Mesir atau India. Itu usia Mesir dengan India itu kan usianya sekitar 2000 kurang lebih dari 2000 tahun kan gitu ya. Itu kan misalnya Mesir tuh kita kenal dengan sejak masanya Fir'aun atau masanya Nabi Musa lah gitu ya. Itu India gitu. Itu juga semua disebutkan gitu. Bahkan ketika Nabi Adam dan Hawa itu turun ke dunia, salah satunya di India. Artinya nama India ini sudah ada gitu ya, negara India ini sudah ada sejak perjalanan manusia di dunia gitu. Termasuk Mesir di masalah atau mungkin juga Cina dalam ajaran Islam itu disebutkan misalnya mau belajar sampai ke negara Cina gitu, bahkan artinya negara-negara ini adalah negara-negara yang punya usia. Ya. Artinya kalau misal logika berpikir kita lihat tadi, harusnya mereka ini atau India, Mesir ini adalah negara-negara yang harus dibandingkan negara-negara yang lain. Harusnya kalau misal logika kita berpikir itu, tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi usia mereka yang 2000 tahun itu mereka tetap terbelakang miskin misalnya gitu ya. Bahkan konon kabarnya saya pernah dapat cerita dari teman yang sudah ke Mesir. Di Mesir itu ternyata juga banyak juga di desa-desa ya, terutama di desa-desa itu mereka itu di rumah-rumah tangganya, rumah-rumahnya itu masih dari pasir. Kalau kita kan tanah gitu ya, dari pasir. Kalau kita kalau udah itu tanah paling tidak sudah dikasih keramik atau ubin atau mungkin kalau tidak ini dikasih cor lah gitu ya. Kalau kita gitu ya. Kalau di sana tetap mereka ya pasir gitu ya. Jadi di rumahnya tidak mampu untuk bisa menopang supaya tidak pasir lagi gitu ya, pakai entah itu pakai keramik dan sebagainya karena ketidakmampuan itu gitu. Ya, salah satunya karena masih keterbelakang itu. Jadi ini dibuktikan bahwa ternyata usia atau umur sebuah negara itu yang kalau misalnya lama itu tidak menjamin jadi negara yang kaya. Contohnya, misalnya saja juga di sisi lain, misalnya Singapura, Kanada, Australia, New Zealand atau Selandia Baru, nah negara ini usianya tidak seperti 2000 tahun gitu. Itu baru sekitar 150 tahunan lebih mereka itu. Negara-negara ini. Saat ini mereka adalah bagian negara maju di dunia, penduduknya tidak lagi miskin. Atau mungkin dulu memang waktu awal-awal misalnya Singapura gitu ya, sebelum Lee Kuan Yew itu ya samalah setara dengan kita gitu ya, di Indonesia gitu ya. Namun ketika PM-nya Lee Kuan Yew udah mulai tuh meningkat perekonomian, bahkan sampai sekarang sudah menempati urutan 9 di dunia Singapura itu. Masuk 10 besar gitu ya, negara-negara kaya itu. Padahal negaranya itu baru enggak lebih dari kurang lebih 150 tahun lah.
Bisa jadi sekarang kalau dihitung sekarang ya lebih dari 150 tahun. Gitu. Jadi itu dibuktikan ya bahwa usia tidak menjamin sebuah negara itu akan lebih maju gitu ya. Selanjutnya ketersediaan sumber daya itu menjadi kaya atau miskin. Misalnya gitu, dia punya sumber daya alam yang banyak, logikanya kan harusnya kaya gitu ya. Ada sebuah negara yang sumber daya alamnya itu sedikit, bahkan kurang gitu ya. Secara logika dia menjadi negara miskin, tapi ternyata tidak kan gitu ya. Kita lihat nih gitu ya. Kita lihat misalnya Jepang. Jepang itu 80% itu negaranya berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian peternakan. Jadi banyak gunung-gunungnya lah gitu 80%. Hanya 20% saja yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi kalau misal pertanian ya nggak cocok lah gitu ya. Buat nanam rotan nggak bisa mereka gitu. Menanam coklat nggak bisa mereka. Menanam kopi nggak bisa. Gitu. Ya hanya produksinya hanya bisa ditanami sekitar 20% saja. Kan tidak Jepang itu tidak sebesar kita gitu. Kalau Jepang sebesar kita ya bisa lah kita. Artinya kita fokus mau misal kopi saja gitu di sebuah yang 20% tadi bisa saja gitu ya. Tetapi tidak bisa sebanyak variasi-variasi yang mungkin bisa ditanamkan gitu ya. Jadi Jepang itu ada 80% tanahnya tidak bisa dibuatkan untuk sebuah pertanian, untuk meningkatkan pertanian dan peternakan gitu ya. Coba kita lihat. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Jepang laksana suatu negara industri terapung yang besar sekali mengimpor bahan baku dari semua negara. Jadi dia mengimpor dari Indonesia rotan kah atau kopi kah dan macam-macam gitu. Itu tapi diimpornya mentah, bukan jadi gitu. Kayak model susu ya susunya misalnya kopi ya kopinya ya masih kopi belum jadi lah gitu ya. Jadi langsung dipanen langsung diekspor atau diimpor, kalau bahasa Jepangnya diimpor dari Indonesia. Dia bukan hanya ngambil dari negara-negara kita, tapi di luar dunia di mana saja dia mengimpor bahan-bahan baku tadi gitu. Nah setelah itu dia produksi, ya setelah diproduksi maka diekspor, secara otomatis penghasilannya luar biasa gitu ya. Mungkin dia belinya di Indonesia itu 100 bisa jadi ke Indonesia bisa dijadi 200, 300, 400 bahkan 500 misalnya gitu ya, berlipat-lipat gitu. Artinya punya nilai lebih dari segi perekonomian di sebuah negara gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa Jepang itu 80% tanahnya nggak bisa ditempati, tapi ternyata Jepang itu menjadi pengekspor paling luar biasa dari segi pertanian dan peternakan misalnya. Karena dia bisa memproduksi, jadi dia mengimpor. Termasuk juga mengimpor gas-gas yang ada, gas-gas alam yang ada di Indonesia. Gitu. Kan Indonesia termasuk negara penghasil gas terbesar juga salah satunya, masih 10 besar lah gitu ya. Bahkan urutan satu kedua Indonesia gitu. Nah, selain Jepang, Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi ternyata Swiss menjadi negara pembuat coklat terbaik di dunia. Padahal dia nggak punya lahan untuk menanam coklat. Negara Swiss ini lebih parah dari Jepang. 11% saja daratannya yang bisa ditanami. Berarti 89 itu ya nggak bisa ditanami gitu ya. Artinya lebih parah, kalau tadi kan 80% dari Jepang. Tapi Swiss itu 89%. Hanya 11% saja. Kalau Jepang itu 20%, kalau Swiss 11% saja yang bisa ditanami. Tapi ternyata Swiss itu negara pembuat coklat terbaik di dunia gitu ya.
Kalau misalnya kita mau lihat itu produk-produk coklat-coklat Swiss yang luar biasa, enak-enak dan ya mahal-mahal juga sih gitu ya. Tapi memang terkenal di dunia. Kalau mau beli coklat apa saja ada di Swiss gitu. Kita mau cari coklat apa ada di Swiss gitu ya. Jenisnya apa ada Swiss gitu ya. Membuat bahkan ada yang diekspor dari Swiss ke Indonesia. Banyaklah produk-produk yang ada kita tahu lah di minimarket atau supermarket ya di Indonesia gitu ya. Misalnya saja Nestle gitu ya. Di Swiss juga selain tadi coklat, Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik Nestle misalnya. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Nah, ini berpangkalan di Swiss. Itu jadi produk-produk makanan, produk-produk food service itu Swiss. Selain tadi coklat, ya, susu juga. Selain itu juga banyak lagi kalau melihat Nestle, termasuk juga mineral kan, air mineral ada Nestle kan, gitu. Air mineral. Padahal mereka, airnya itu mungkin dari Gunung Salak gitu, dari Bogor misalnya gitu ya. Tapi dia bisa mengolah itu. Tapi produknya itu produk dari mereka gitu ya. Artinya income yang mereka jual itu nanti bisa dibawa ke Swiss. Artinya, nah dari itu kemana ya buat kebutuhan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat tentunya. Nah, termasuk juga dari segi keamanan gitu ya. Swiss tidak mempunyai cukup reputasi keamanan, integritas, ketertiban, tetapi saat ini bank-bank Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia. Jadi orang-orang kaya di Indonesia gitu ya, konglomerat itu ya ada sih yang ditaruh di Indonesia gitu ya, tapi lebih banyak lagi ditaruhnya di Swiss gitu ya. Di Swiss. Jadi orang-orang kaya atau pejabat-pejabat kaya di negara-negara yang baik itu berkembang, baik itu negara maju, negara kaya itu menempatkan atau menyimpan uangnya itu di Swiss. Bisa jadi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia itu naruhnya di Swiss, bisa jadi gitu ya. Yang dicari di bank-bank pemerintah yang nggak ada, bank-bank swasta juga nggak ada gitu, tapi nggak bisa nembus di bank-bank Swiss gitu. Karena memang sulitnya untuk bisa nembus nembus bank ambil di buku nggak bisa, susah gitu. Kalau misal di Indonesia ketika orang-orang korupsi bisa jadi udah dibukukan, udah selesai gitu ya. Tapi orang-orang itu kan pasti orang-orang pintar lah, orang korupsi kan pasti orang pintar, bukan orang bodoh gitu ya. Jadi contohnya misalnya gitu ya. Gayus misalnya gitu ya, itu kan ketika dia dihukum, dia kan disita itunya hartanya kan gitu ya, bahkan sampai habis lah gitu ya. Kalau bahasanya sampai miskin lah gitu. Tapi ternyata gitu ya, kok ketika dihukum itu karena punya kasusnya cukup viral waktu itu ya. Dia pada saat itu nonton sebuah pertandingan tenis kan gitu ya. Padahal dia dihukum pada saat itu masih dihukum gitu ya. Dia pakai ini. Kalau saya melihat sebuah pertandingan, melihat nonton tenis itu bukan olahraga yang murah gitu ya. Artinya kan mahal, sangat mahal menurut saya gitu ya. Kok ada harusnya miskin kan, nggak punya mau keluar untuk nonton dari penjara itu nggak mungkin juga kan gitu ya, dengan nggak punya uang. Saya yakin pasti punya uang, bayar masuknya saja mungkin dia harus bayar kan gitu ya, nggak mungkin dia sendiri juga gitu. Dia kan ketika itu juga harus transportasi, juga harus makan misalnya, dia nggak mungkin juga dia nggak kasih, kalau kasarnya nggak ngasih tip pada LDLP menjaga itu gitu, sehingga dia bisa melalang buana untuk bisa nonton gitu ya. Artinya ada uang-uang yang sitaan-sitaan itu masih ada sebenarnya, bisa jadi salah satunya di Swiss gitu ya. Jadi reputasi keamanan untuk gitu. Bahkan di Swiss itu ya, salah satu negara, orang tentara nih bisa jawab kan,
adalah negara yang tidak punya tentara, benar nggak? Heidi atau siapa nih yang para tentara? Setahu saya Swiss adalah negara yang tidak punya tentara gitu. Keamanan ya ada, keamanan polisi ada biasa gitu. Tapi kalau misalnya tentara sepertinya tidak ada. Kalau diserang gitu di negara tetangga Indonesia ya kalah lah gitu. Kalau misalnya dari segi kalau nggak ada tentaranya gitu ya pasrah gitu. Karena emang di negara itu diciptakan untuk negara yang aman seperti negara-negara Saudi atau mungkin negara-negara ya. Saya itu kan di Saudi Arabia misalnya. Ya kalau ya ini sering didengar orang Islam kalau misalnya umroh ya atau haji gitu ya. Atau mungkin yang mereka yang sudah ke sana gitu, itu ketika azan berkumandang itu toko-tokonya ditinggal begitu saja gitu. Kalau kita kan tutup dulu supaya takut gitu. Mereka ditinggal karena rotasi kanan itu luar aman di sana gitu. Sangat aman sekali gitu. Jadi bukan karena apa secara ini keagamaan pasti begitu ya. Kalau kita pasti kalau tapi secara apa hukum umumnya memang penerapan hukum umumnya itu yang memang membuat orang itu jerah gitu. Membuat orang itu berpikir dua kali ketika melakukan kriminalitas gitu. Termasuk juga di Swiss gitu. Jadi karena itu gitu ya. Jadi yang selanjutnya para eksekutif dari negara mana juga ini berkomunikasi dengan teman-teman yang ya terbelakang orang-orang pintar, orang negara kaya tuh komunikasi sama dengan orang yang dikatakan negara-negara yang terbelakang misalnya apa? Misalnya orang Afrika misalnya atau orang-orang dari India misalnya atau mungkin Pakistan, Afghanistan atau mungkin juga negara yang Bangladesh misalnya gitu. Nah, dalam hal kecerdasan, gitu, mereka sepakat tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kecerdasan. Tapi kita lihat banyak sekali orang-orang India, orang Pakistan itu menempati tampuk pimpinan dari segi kecerdasan. Rektor-rektor nuklir itu banyak orang Asia gitu ya. Bahkan saya sendiri atau kakak ipar saya itu, jadi saya cerita gini, kakak ipar saya itu dulu di Bapeten. Dia sekolah S1-nya di ITB. Setelah itu melanjutkan S2 di Jepang. S2 Jepang akhirnya selesai dia lanjutkan ambil program doktornya gitu ya. Program dokter karena izin kuliah kan di Jepang sampai dia pulang ke Indonesia jadi dokter. Nah, ketika kita pulang di Indonesia ya jurusannya nuklir kan, nuklir. Karena kompeten kan, nuklir. Jurusannya memang dari sejak ITB sampai ini berkaitan dengan nuklir sampai dokter. Pulang ke Indonesia kan kalau dokter di negara-negara maju itu pasti punya dikasih rewardnya itu luar biasa gitu. Dianggap orang punya nilai tambah gitu ya. Penghargaan terhadap para dokternya di negara-negara maju itu luar biasa. Artinya nggak miskin lah para dokter-dokter itu gitu ya. Nah, datang balik ke Indonesia, ya bekerjanya begitu saja. Ya dari segi pangkat ya begitu. Ya, karena ASN, PNS gitu begitu gitu. Ya 3D dulu, 3B, 3C naik 3D, 4A terus terusnya. Ya gajinya ya sebegitu gitu. Artinya secara ekonomi tidak menopang kehidupannya untuk keluarga gitu ya. Susah lah, nggak punya rumah, dia sekolah anak-anaknya juga tidak bisa menyekolah secara bebas gitu ya, karena memang ya gajinya ya begitu, karena dia dari kalau reaktor nuklir itu kan hanya di Bandung, ada di Jogja, ada mungkin bisa, ada juga di di Serpong misalnya, itu ya gitu-gitu aja gitu, karena kita pemimpin negara kita belum bisa mengeksploitasi kemampuan dari orang-orang cerdas yang ada di Indonesia misalnya. Saudara bahwa banyak sekali orang Indonesia yang sangat cerdas gitu. Akhirnya nggak tahan juga nih
ya secara ekonomi dia harus nopang anak-anaknya, dia juga harus kebutuhannya, ya utang sini utang sana sempat gitu ya. Kontrak sini kontrak sana, padahal dokter nuklir gitu kan gitu. Akhirnya suatu waktu dia ketemu sama sesama teman kuliahnya di Jepang gitu. Ngobrol-ngobrol orang Jepang waktu itu. Ngobrol-ngobrol terus gimana gitu. Ya namanya orang-orang negara maju, orang Jepang ya pasti secara ekonomi ya mumpuni lah gitu ya, karena penghargaan tadi gitu ya. Akhirnya cerita lah tentang di Indonesia macam-macam. Oh ya udah, daripada itu gimana ikut aja, kebetulan ya AI itu membutuhkan tenaga profesional yang di nuklir katanya. Gimana gitu, dia berpikir 2 kali gitu ya. Ini saya udah berapa tahun setelah pulang dari Indonesia ya segini-gini aja gitu ya, terus bahkan kurang, bahkan ngutang lah bahasa gitu ya. Itu penghargaannya juga begini juga, pemerintah terhadap kecerdasan seorang itu ya seperti ini gitu, penghargaannya nggak ada lah bahasa kalau misalnya kita lihat, atau mungkin ya sedikit gitu, tidak bisa menopang kehidupan ekonominya. Akhirnya tidak ya sudah, ajukan aja lamaran deh, kalau bahasa kitanya ajukan lamaran ya, kurikulum macam-macam, akhirnya diajukan, nggak lama keluar tuh, diterima dia di IAEA gitu ya. Pikir udah, saya itu ya nggak mungkin di Indonesia kan gitu ya, akhirnya ke Wina gitu ya. Kan adanya di sana kan, di Wina kan gitu ya. Nah, setelah itu berangkatlah ke sana gitu. Nah, berangkatnya karena dia dianggap seorang yang punya kecerdasan, punya nilai lebih, itu dijamin segalanya gitu. Jadi ketika ke sana itu bukan hanya dianya saja gitu ya. Kalau dia punya anaknya misalnya 8 gitu, anak-anak 8 boleh gitu. Nanti dia tinggal ini saja, bukan rembes juga. Kalau kita kan pakai dulu duit kita rembes, enggak gitu. Berapa jumlahnya anak kita, terus sama istri, coba itu berapa unian, nanti dihitung, diberikan tiketnya gitu. Tiketnya. Nanti di uang saku lain lagi tuh, uang perjalanan lain lagi tuh, dapat juga gitu. Nah, itu dihitung berapa jumlahnya gitu. Setelah datang ke sana, itu disiapkan apartemen. Siapkan apartemen disesuaikan dengan jumlahnya tadi itu gitu. Jadi nggak mungkin apartemen dikasih apartemen buat 1 orang, enggak gitu. Jumlah keluarganya berapa orang secara total semuanya, misalnya ada 10, ya dikasih apartemen yang besar gitu ya. Artinya ketika dia ke sana itu ya diberlakukan seperti orang inilah, orang kaya gitu. Dia tenggang juga gitu. Ya sampai, nah setelah itu ya saya lihatnya sekarang sudah makmur lah gitu ya. Bahkan setahun lalu dia sempat, kakak saya itu minta tolong cariin dong rumah di ini gitu, rumah di Depok gitu. Ya akhirnya dapat rumah, harganya ya menurut saya cukup luar biasa kalau ukuran saya gitu. Harga berapa gitu ya, 1 miliar, oh oke, udah gitu ya. Bahasanya kan kalau kita kan nawar dulu ya, gimana kalau misalnya 500, 600, nggak ada ceritanya gitu ya. Berapa 1 miliarnya, rumahnya ukurannya sekian, rumahnya kita foto begini, oh udah oke gitu. Artinya kan dia punya uang itu pasti lebih dari itu kan gitu, nggak mungkin juga gitu. Pas artinya punya penghasilan yang enggak, cobalah nanti kita lihat ya penghasilan per kapita kita berapa sih gitu ya, per kapita kita berapa sih gitu ya. Dalam waktu enggak begitu bertahun-tahun ternyata dia bisa membeli rumah gitu ya. Bahkan ketika dia dikasih juga kesempatan untuk balik ke Indonesia setahun sekali gitu. Biasanya rata-rata dipakai pada Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri itu saya kasih 1 bulan gitu mereka. Sekeluarga itu bukan uang dari kita, dari dia sendiri gitu. Dikasih transport, dikasih uang saku, bahasanya liburan lah gitu ya. PP itu transportasinya, kalau anaknya, istrinya, dan semua itu dijamin lah gitu ya. Tidak pakai besan-besan, dia pakai uang diri sendiri. Ini memang difasilitasi. Sampai dia kembali lagi ke Indonesia, ke Wina lagi ya
dikasih itulah ya. Artinya sekarang sudah makmur lah kalau dari segi perekonomian karena penghargaan tadi, penghargaan. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang ada bukan hanya di negara, kalau Wina kan Eropa kan, bukan di orang Eropa saja, ternyata banyak dari negara-negara Asia termasuk Jepang, Indonesia, India, Pakistan misalnya. Bahkan dari negara Afrika pun banyak juga gitu ya. Artinya mereka cerdas-cerdas sebenarnya gitu ya. Orang dokter kan nggak mungkin cek bagus ya. Pasti punya nilai lebih lah gitu ya. Dari segi kecerdasan maupun kompetensi, saya yakin itu gitu ya. Jadi bukan sembarangan. Nah, penghargaan mereka itu luar biasa dari segi penghargaannya. Jadi ini katakan bahwa tidak signifikan antara sebuah negara yang terbelakang, tingkat kecerdasannya pun nggak cerdas-cerdas banget gitu. Enggak juga, ternyata juga sebuah negara itu tidak signifikan bahwa sekarang kalau negara maju pasti pada cerdasan enggak juga. Negara terbelakang, negara miskin, negara berkembang, ternyata banyak juga yang cerdas-cerdas. Selain itu, ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang menyatakan pemalas negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju atau negara kaya. Dia punya rasa, misalnya negara-negara yang dikatakan pemalas nih gitu ya. Misalnya orang Afrika gitu, tapi ternyata di negara Eropa itu menjadi apa? Orang-orang yang produktif. Coba kita lihat contohnya apa? Prancis gitu ya. Dari pemain sepak bola gitu ya, itu coba pigmentnya itu rata-rata berwarna kulit ya gitu ya. Itu kalau lihat namanya itu bukan orang asli orang Prancis gitu ya. Tapi ternyata itu banyak dari negara Afrika ternyata gitu ya. Ada juga yang dari banyak kan Afrika lah gitu. Artinya yang punya pigmen warna kulit yang berbeda, yang notabene itu negara-negara itu negara-negara apa dinyatakan negara orang-orang masa gitu ya. Tapi ternyata produktif gitu ya. Dari mereka itu ditopang kesebelasan itu yang mereka jadi pemegang Piala Dunia ya, misalnya itu mereka itu sebagian besar dari asalnya mereka dari negara Afrika gitu. Jadi dia pindah warga negara Prancis terus mewakili negara Prancis di sepak bola gitu. Jadi mereka coba lihat ya, pigmennya banyaknya yang hitam-hitam semua gitu ya. Jadi dari segi ras juga tidak signifikan juga gitu. Nah, jadi apa perbedaannya tadi itu kalau misalnya tadi disebutkan apakah ras, apakah tadi berkaitan dengan selesai ras itu berkaitan dengan sumber daya alam dan sebagainya. Gitu. Tapi yang paling utama adalah perbedaan pada sikap atau perilaku masyarakatnya yang telah terbentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Ini prosesnya luar biasa, bahkan di Australia, gitu, guru-guru di Australia itu sangat terpukul sekali kalau misalnya anak-anaknya itu tidak siap dengan antrian misalnya. Itu dahsyatnya antri gitu. Pendidikan karakter gitu. Kalau mereka itu tidak patuh pada antrian gitu ya, itu pukulan berat buat mereka. Artinya kalau misalnya dia antri nggak siap gitu, mereka nggak mau antri gitu ya, itu pukulan berat. Buat mereka itu mereka mengatakan saya lebih khawatir kalau mereka itu jadi dia sangat khawatir sekali nih kalau misalnya karakter budaya antri itu menghinggapi anak-anak didik mereka gitu. Mereka tidak khawatir nih kalau mereka nilai ilmu pengetahuan alam atau matematikanya itu di bawah dari itu gitu. Jadi dia nggak khawatir tuh kalau misal anak-anaknya itu nilai IPA-nya, nilai biologinya, nilai kimianya, nilai matematikanya, nilai fisikanya atau mungkin bahasa Inggrisnya misalnya atau bahasa asingnya gitu ya. Itu nilainya rendah, itu mereka nggak gundah, nggak takut gitu.
Tapi kalau misalnya dia attitude-nya, kalau misal karakternya tadi misalnya nggak mau kalau budaya antrinya itu tidak bisa dia tolerir misalnya, atau mungkin dia nggak bisa antri gitu, atau pendidikan karakternya nggak berjalan gitu. Jadi dia menekatkan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu tidak serta-merta pada saat itu jadi gitu. Sebulan, 2 bulan nggak bisa gitu ya. Pendidikan karakter itu dimulai dari sejak pendidikan anak usia dini. Jadi kalau misalnya kita nih bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan, jadi ditopang dari sekarang nih pendidikan karakternya. Jadi kebiasaan itu dimulai dari rumah gitu, kebiasaan dengan baik nih. Misalnya dia harus bangun pagi, dia bangun pagi jam 4 harus dia bangun jam 4. Berat memang awalnya, namun ketika sudah terbiasa hal ini yang bisa akan berjalan seperti biasa gitu. Karena memang mulainya itu memang agak lebih berat, agak sedikit berat, tapi kalau udah bisa berjalan. Nah, karena memang kebiasaan karakter itu memang kebiasaan yang harus dia lakukan gitu dari sejak dini gitu ya. Itu kenapa banyak orang-orang yang ingin menyekolahkan anak-anak di asrama, ingin menyekolahkan hasil pesantren supaya ritmenya itu terbiasa gitu. Yang nggak bisa kita lakukan di rumah gitu. Kalau misalnya kita di rumah kan, kasihan nih kalau bangunin anak jam 4 itu kasihan masih ngantuk gitu ya. Ntar kalau misalnya ini gimana ya gitulah, karena masih keibuan, kebapaan gitu ya, masih tegel gitu ya, masih sayang gitu. Tapi kan itu dengan seperti itu, maka pertumbuhan anak secara karakternya nggak akan bisa bagusnya. Maka salah satu jalan adalah biasanya rata-rata mereka itu menempatkan anak-anak di asrama. Di asrama itu berasnya ada ada aturan-aturan yang jelas, bangunnya jam berapa, terus istirahat jam berapa, makan jam berapa, terus kalau misalnya dilakukan kegiatan apa saja, ya itu udah jelas tuh. Itu kebiasaan ditopang tuh. Itu berlaku. Sehingga ketika dia pulang ke rumahnya, itu sudah terbiasa gitu ya. Terbiasa. Bahkan saya contohkan kayak saya gitu. Kalau subuh itu saya dibangunin anak-anak saya kalau misalnya lagi pulang dari pesantren gitu ke rumah gitu ya. Saya sering dibangunin anak-anak saya itu yang dari pesantren gitu. Bangun udah subuh misalnya. Bukannya saya bangunin anak saya gitu. Karena ini mereka udah terbiasa gitu bangun pagi gitu ya, bangun pagi sebelum subuh bahkan jam 4 coba bayangkan. Kalau subuh sekarang misalnya jam 4:30, ini mereka udah bangun jam 4 gitu ya. Udah terbiasa. Ini mereka jam 4 kalau nggak usah lagi pakai ini gitu ya. Saya nggak pernah lagi sekarang bawain beker atau jam-jam yang berbunyi gitu. Mereka udah secara otomatis tuh gitu. Jadi nggak laku lah kalau awal-awal udah beli ini supaya bisa bangun jam 4 nanti dipukul dan sebagainya. Awal-awal iya begitu. Saya bawain anak-anak saya nggak taunya pas pulang udah hancur itunya gitu, hancur. Bukan ini karena nggak pakai, udah hancur gitu. Akhirnya terbiasa gitu. Terbiasa, nah dibawa ke rumah gitu. Dibawa ke rumah itu ketika jam 4 ya mereka bangun gitu. Ya sering bangunin saya gitu. Sekarang mereka udah balik lagi ke pesantren, ya kita sendiri akhirnya gitu. Saya rindu dengan itu gitu ya. Udah nggak ada yang bangunin lagi ya gitu. Biasa anak-anak saya yang bangunin gitu. Anak-anak yang karena kebiasaan itu. Nah, budaya dan pendidikan yang kita atur. Kalau kita sanggup untuk kita mau silakan di rumah-rumah kecil kita siap dari sejak dini gitu. Pendidikan karakter. Nah, berdasarkan analisis perilaku masa negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-hari mengikuti atau mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan mereka. Jadi ada sekitar 9 prinsip itu negara-negara maju lakukan itu nih. Baik itu negara-negara Eropa maupun negara-negara Asia yang maju atau negara-negara di Afrika yang maju, dia menerapkan ke 9 prinsip dasar ini. Apa sih prinsip dasarnya itu? Yang pertama etika, prinsip dasar dalam kehidupan mereka atau prinsip dasar kehidupan sehari-hari. Ada etika yang tadi budaya tadi. Yang kedua kejujuran atau integritas. Ketiga bertanggung jawab. 4 hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Nanti saya jelaskan satu persatu.
saya kasih contoh. Hormat pada orang atau warga lain, jadi sangat menghormati hak-hak orang lain, gitu. Hak-hak warga lain. Gitu. Yang keenam, cinta pada pekerjaan. Gitu. Jadi misalnya radiografer, ya cinta pada pekerjaan radiografer itu tidak keluar dari kompetensi kita gitu ya. Kalau tahu mungkin kita tawari dengan hal sesuatu yang mungkin lebih dari itu, baik itu secara finansial atau kehormatan atau jabatan misalnya. Ketujuh, berusaha keras untuk menabung, investasi. Sekecil apapun ya usahakan untuk bisa menabung. Jadi mereka itu punya gitu penghasilan tapi pasti punya tabungan. Jadi semua orang-orang yang negara-negara maju itu setiap individu pasti punya tabungan. Sekecil apapun dia punya tabungan. Yang ke-8 mau bekerja keras. Yang ke-9 tepat waktu. Jadi tepat waktu. Nah, di negara terbelakang miskin atau berkembang hanya sebagian kecil saja masyarakatnya mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Jadi sebagian kecil, jadi minoritas gitu yang melakukan ini. Jadi mayoritas tidak mematuhi prinsip 9 prinsip dasar. Ya wajar aja lah kalau misalnya kita lihat nanti kalau di Indonesia lah, kalau masuk nggak ke 9 prinsip ini. Gitu. Jadi sebagian besar mereka itu atau mayoritas tidak patuh terhadap 9 prinsip dasar. Tetapi negara-negara maju itu mereka mayoritas melakukan 9 prinsip dasar itu. Ya. Oke, selanjutnya yang pertama nih etika. Ini etika yang nanti definisinya oke lah gitu ya. Nah, kita lihat dari segi etika, contohnya negara Jepang itu kita udahlah paham yakin bahwa negara itu negara maju gitu. Tetapi kalau misalnya di sana itu ketika negara-negara mereka negara maju tetapi dia masih pakai budaya, masih mengedepankan etika terhadap orang-orang atau mungkin ya orang-orang tua termasuk juga gitu ya. Misalnya saja budaya mereka itu membungkukkan badan, membungkukkan kepala itu, bukan. Nah, di Jepang hal itu interaksi masyarakat mereka di sana sudah hal yang sering kita lihat gitu ya. Jadi mereka itu sangat memegang sekali etika, sangat menghormati, baik itu terhadap orang tuanya, baik itu terhadap kakaknya, baik itu terhadap orang-orang tua di atasnya gitu ya, atau orang yang lebih tua gitu ya, bahkan dia orang yang lebih muda pun sekalipun dia etika itu budaya-budaya itu masih tetap dipegang. Kalau misalnya di Indonesia apa yang bisa kita lakukan ya? Kalau budaya kita kan lain ya, nggak mungkin harus membungkukkan gitu ya, karena mungkin beda gitu ya. Kalau kita mungkin ada juga mungkin di daerah-daerah di Jawa Tengah mungkin membungkukkan, bahkan kalau kita melewati orang berdiri atau duduk di depan, bisa suka membungkukkan gitu ya, suka permisi gitu ya. Itu saya masih dapati lah bukan hanya di Jawa gitu, tapi masih ada di gitu. Tapi juga ada juga yang tidak memperhatikan gitu. Tetapi kalau misalnya di Jepang, baik itu anak-anak kecil orang dewasa, baik itu yang mereka dikatakan modern, baik itu mereka dikatakan tidak modern, tetap saja etika itu tetap dijunjung tinggi gitu ya. Membungkukkan badan itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Itu sebuah tanda penghormatan. Kalau misalnya kita kira-kira selain itu ya, mencium tangan kalau kita gitu ya. Kalau itu merupakan sebuah budaya kita, lakukan itu gitu ya. Karena itu memang budaya kita juga ternyata gitu ya. Bukan karena kita lebih rendah dari mereka, enggak juga gitu ya. Karena itu budaya, menghormati orang tua, menghormati kakak, menghormati orang yang lebih tua dari kita gitu. Itu sebuah penghormatan saja gitu, sebuah budaya gitu, bukan kita lebih rendah dari mereka gitu karena budaya gitu. Dan kalau itu merupakan sebuah yang mungkin harus kita terus kita pakai, ya nggak apa-apa juga seperti Jepang juga gitu. Kan juga mereka di Jepang ini mereka melakukan itu juga dikatakan
negara Jepang negara yang masih primitif, masih pakai budaya begitu, enggak juga kan gitu ya. Mereka orang-orang itu angkat topi, atau negara-negara maju atau bahkan berkembang ketika berhadapan bertemu dengan orang-orang Jepang itu, ya mereka ini juga gitu ya, menghormati hak mereka juga, menghormati orang Jepang, bukan katakan wah negara mundur atau terbelakang, enggak gitu ya. Karena budaya mereka mengedepankan. Nah, kita juga sebenarnya bisa lakukan itu gitu ya. Kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah harus kalau bahasa kitanya itu lurus hati, tidak berbohong. Kalau ini bahasa itunya aja ya, arti secara letterlek lah gitu ya, letterleknya, konsep secara konsep lah gitu ya. Kejujuran itu ada lurus hati, tidak berbohong, apa adanya, tidak curang. Kalau misalnya dikatakannya apa adanya, tidak curang, tulus, ikhlas dalam mengikuti dan menjalankan sesuatu yang berlaku. Jadi jujur, integritas. Nah ini memang sulit dilakukan, maka keluarga adalah ujung tombak nih. Jadi diawali dengan pendidikan keluarga di rumah gitu. Ya, itu dimulai dari pendidikan kejujuran bagi anak-anak yang dilakukan oleh orang tua, yang juga mereka melihatnya dari sosok orang tuanya gitu ya. Jadi di rumah gitu ya, dididik sejak dini dan diawali dari di rumah gitu ya. Contohnya apa sih gitu misalnya? Jadi kalau misalnya di Jepang masyarakat Jepang mendapat hal ini suatu dari orang tua mereka nih. Jadi ini udah pendidikan sejak dini yang mereka lakukan. Yang mereka menanamkan kejujuran itu dari sejak awal. Jadi mereka mengatakan misalnya tentang korupsi, bahwa korupsi itu adalah menyalahi sebuah kejujuran misalnya, mengatakan tidak jujur dan juga integritasnya gitu. Atau pungutan liar ataupun apapun langgar nilai kejujuran sangat jarang terjadi di Jepang. Jadi karena orang-orang Jepang itu dianggap memang orang-orang jujur, maka ketika mereka yang belanja di minimarket, supermarket dan sebagainya, ketika dikembalikan baik itu ada promosi dan sebagainya, itu nggak perlu dihitung. Kalau kita kan misalnya kurang 500 nih atau mungkin 100 misalnya, kita sering lihat loh. Kalau dikumpulkan satu orang 100 yang belanja itu 1000 kan luar biasa juga, ini juga gitu. Menggiurkan juga tuh bagi kasirnya gitu ya. Nah, ini di Jepang tidak terjadi. Ketika memang harus 1 sen dikembalikan, ya 1 sen. Harus 150 gitu ya. Dia kembalikan gitu ya. Itu karena memang mereka jujur. Sangat jujur sekali. Hatinya itu memang lulus bahasa kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kembalikan. Kalau kembaliannya misalnya 100, ya 150 perak juga harus 50 perak dikembalikan mau perak gitu. Itu kenapa harus disiapkan memang kecil-kecilan nilai yang kecil tadi supaya kan sebesar atau sekecil apapun ketika dia berbohong atau mungkin dia tidak jujur, maka sama aja kan dosanya kalau bahasa dosa gitu ya. Itu yang harus ditanamkan, nilai kejujuran itu. Nah itu tidak serta-merta gitu ya, harus dididik sejak awal. Memang sulit sekali gitu ya, mendapatkan orang-orang yang jujur benar-benar lurus gitu ya. Ya contoh kamu bisa atau kita bisa lihat dah. Kalau misalnya kita belanja di yang paling ini sekali di minimarket, supermarket yang bapak-bapak ibu-ibu sering ke sana gitu ya. Kalau kita mau ngukur nilai kejujuran dari orang itu, dilihat dari itu kembalian itu. Yang sekali lagi di Jepang nggak akan gitu. Kalau dia nggak akan lihat lagi, pasti kasihnya jujur gitu. Nggak mungkin nggak jujur mereka. Jadi mereka itu akan kalau kita mungkin kita lihat dari itu. Kembalinya misalnya 50 perak, ada 50 perak lagi gitu, 50 perak. Apa dikembaliin gitu.
apakah dia akan menggenapkan gitu. Kalau menggenapkan harusnya ke depan kan, ke depan kalau misalnya digenapkan misalnya kembalinya 450 gitu ya, 450 itu biasanya harusnya digenapkan jadi 450 ya, 400 bukan 450 jadi 500 kan gitu ya, digenapkan gitu ya. Dikembalikan 500 ya. Ini jarang sekali gitu ya. Atau mungkin 100 ya, sekarang udah 100 udah dianggap udah enggak ini lagi. Bahkan 500 sekarang nih udah nggak dianggap, 1000 apalagi kalau kita parkir aja 1000 diketawain kita gitu ya. Nggak akan ada aja gitu. Nilainya udah semakin karena inflasi tadi gitu. Nilai rupiah kita itu kecil sekali gitu. Semakin hari semakin nilai kita menjadi inflasi menjadi kecil sekali gitu ya. Nah, kita kalau misal mau ukur ya ukurnya lewat situ tuh gitu ya. Jujur tidaknya orang itu ya lewat itu misalnya. Oke, bertanggung jawab. Nah, ketika kita lihat di Jepang, ketika orang-orang bagi pejabat-pejabat itu ada budaya-budaya mundur. Misalnya nih kemarin nih masalah COVID di Malaysia, itu PM Malaysia ketika dia melihat saya ternyata nggak bisa menanggulangi COVID-19, warga negaranya itu masih banyak yang tercemar atau mungkin terkena, bahkan tidak menurun, bisa jadi terus menanjak gitu ya. Bukti bahwa dia bertanggung jawab salah satunya adalah dia mengajukan pengunduran diri kepada raja, dan sejak itu dia mundur memang jadi itu budaya itu ya, budaya itu yang mungkin harus ada sebenarnya, punya rasa tanggung jawab ketika dia tidak mampu untuk melakukan itu gitu. Ya efeknya nanti adalah ketika efek negatifnya mungkin anak-anak itu anak SD SMP itu terjadi di Jepang, di Indonesia belum jarang, bahkan nggak ada lah gitu ya, bunuh diri karena nilai jelek atau tidak naik kelas gitu. Jadi pukulan berat tuh bagi anak-anak itu, bagi SD SMP ketika dia nilainya dia bawah standar atau jelek bahkan tidak naik kelas itu bisa jadi akan kita lihat di sana itu terjadi bunuh diri bagi anak-anak itu. Ya itu efek yang mungkin bisa terjadi gitu. Karena tanggung jawab itu merupakan sebuah budaya juga kayaknya, suatu buatnya siap menanggung jawab terus. Nah itu dilakukan. Contohnya lagi masyarakat Jepang selalu melakukan hal ini dimanapun. Tidak pernah terjadi keributan. Misalnya antri nih kita lihat gambar ini. Kita nggak pernah di Jepang nanti ada orang-orang ini kita tidak akan pernah melihat orang-orang itu menyerobot dari belakang ke depan, bahkan satu di depannya saja itu jarang sekali, bahkan nggak ada gitu, nggak akan ada keributan karena antrian tadi. Bahkan kalau kita itu sering ngingetin antri belakang dong gitu robotnya yang biasa kan alasan saya mau buru-buru nih gitu, tinggalan ya, buru-buru nih karena sakit, keluarga yang sakit buru-buru nih, macam ya itunya. Alasan-alasan kita yang bisa lakukan. Kalau di sana udah nggak lagi mau dia itu keburu-buru, mau dia apa-apa dan sebagainya. Ketika dia datang belakang ya di belakang. Nah, budaya di sana dia akan malu ketika dia melakukan hal yang tadi tuh, nyerobot dan sebagainya dalam antrian tadi gitu. Malu sekali gitu, karena budaya itu gitu. Kalau kita kan masih ya nggak terlalu malu lah gitu ya, muka tembok tebal gitu ya. Nah kalau ini nggak akan terjadi, sepanjang apapun gitu nggak akan ada orang ribut, nggak ada orang yang nyerobot ke depannya gitu. Karena ini memang dibudayakan di sejak kita, merupakan sebuah tanggung jawab hormat pada disebutnya hormat kepada aturan dan hukum masyarakat nih, untuk salah satu contohnya. Jadi antri itu hak orang sebenarnya, hak orang yang mungkin harus dijaga juga gitu ya. Salah satunya tadi antri yang sesuai dengan ini. Yang selanjutnya hormat pada hak orang lain nih misalnya. Ya di sini saya ingin mengatakan bahwa
saling harga menghargai, saling menghormati, saling toleransi dari kehidupan sehari-hari, baik keberagaman dari segi budaya, suku, ras dan sebagainya dibina seluruh warga sehingga saling menghormati antara satu dengan lainnya, baik itu dari segi ras, warna kulit, dari sukunya, kepercayaan atau keagamaan dan sebagainya. Orang itu punya hak yang sama misalnya. Ya kalau misalnya saya contohkan nih, ketika berkunjung ke Jepang nanti nih, kalau misalnya ada waktu, ada yang pernah ke Jepang nih, fasilitas-fasilitas yang ada di Jepang itu kita lihat nih, fasilitas misalnya fasilitas untuk berjalan kaki, fasilitas untuk misalnya trotoar, zebra cross, apapun itu di Jepang tidak akan ada trotoar yang rusak atau digunakan untuk berjualan gitu. Nggak akan nih kalau misal di Eropa atau mungkin di Jepang juga atau mungkin di Hong Kong gitu ya. Trotoar itu nggak dipakai untuk jualan gitu. Kalau zebra cross itu juga ya memang digunakan untuk penyeberangan gitu ya. Kalau menyeberang ya dia mencari zebra cross. Kalau kita kan enggak juga, udah ada penyeberangan di tempat penyeberangan di atas misalnya, tetap aja lalu langit nyebrangnya lewat bawah gitu. Alasannya capek dan sebagainya. Kalau di sana ya ketika ada zebra cross maka ada ini gitu. Dan kita tidak pernah, jarang sekali menemukan penyeberangannya itu gitu. Karena mereka udah patuh gitu. Sudah patuh, nggak usah lagi harus membangun sekian miliar, sekian ratusan juta untuk membangun tempat penyeberangan aja gitu. Karena budaya mereka udah seperti ini. Kalau misalnya udah waktunya memang nyebrang ya nyebrang. Mereka itu para pencubir-cubir itu lebih mereka itu menghormati orang hak dari para penyeberang itu gitu ya. Jadi udah inilah gitu ya. Jadi nggak usah lagi takut dipakai gitu ya. Trotoarnya, zebra crossnya nggak berfungsi gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat misalnya di Hong Kong misalnya, saya pernah ke Hong Kong gitu ya. Jadi kalau ada lampu gitu ya, lampu kan ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning misalnya. Itu di sana itu ada lampu dan juga ada bunyi lah gitu ya. Jadi kalau misalnya merah ting 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 itu orang kalau misalnya mobil pasti berhenti walaupun mungkin nggak ada orang gitu ya. Tetap saya pernah perhatikan tuh gitu ya. Itu bunyi padahal gitu ya, itu nggak ada orang yang nyebrang gitu ya. Tapi tetap saja berhenti itunya mobilnya gitu. Nggak nyerobos kayak gitu. Kalau kita kan nggak ada nih nyerobos gitu. Ya. Mereka taat aturan-aturan yang mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka. Cinta pekerjaan gitu. Jadi mereka itu ketika mereka itu sudah punya pekerjaan, punya kompetensi, gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia tuh di Indonesia, karena rata-rata orang Indonesia belum sepenuhnya mencintai pekerjaan yang kita didapat. Jadi, bahkan kompetensinya sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan bidangnya gitu. Buktinya dari kurang cinta terhadap pekerjaan yang peroleh adalah mereka marak melakukan pungli gitu ya, pungutan liar ya, opsi loh gitu ya. Premanisme akibat pilih pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan. Sementara untuk mencari pekerjaan yang lebih itu menjanjikan memiliki kualitas walaupun tidak dapat memenuhi syarat pendidikan yang rendah gitu ya. Jadi karena kita budaya-budaya tadi itu timbul premanisme gitu karena munculnya akibat pilih-pilih pekerjaan tadi gitu ya. Nah ini yang harusnya ketika kita jadi misalnya radiografer, kita pekerjaan sebagai radiografer nggak lagi pekerjaan radiografer gajinya kecil ya gitu, saya mau naik ke yang lebih ini gitu misalnya gitu, tergiur dengan itu tapi dengan syarat harus bayar ini bayar itu, premanisme lagi gitu ya. Nah itu akibat dari itu semua karena ketidakcintaan terhadap pekerjaan itu gitu.
Nah, contoh yang cinta pekerjaan ini loyalitas nih, loyalitas. Jadi kita lihat nih ini contoh di Jepang gitu. Ini bukan karena mati gitu, tapi karena kecapean. Kalau loyalitas membuat sistem karir sebuah perusahaan berjalan ternyata alami sedikit berbeda dengan sistem di Amerika dan Eropa. Sangat jarang orang-orang Jepang yang berpindah-pindah pekerjaan. Jadi kalau misalnya dia bekerja di rumah sakit A, maka dia di rumah sakit A sampai tua gitu, bahkan sampai pensiun gitu ya. Jadi jarang sekali kita nemukan kalau di Jepang itu mereka itu pindah-pindah pekerjaan seperti kita. Kita kan kalau kurang nih pekerjaan ini gitu ya, pindah ke sini ya gitu ya, pindah ke situ ya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ya. Selanjutnya berusaha keras dan untuk menabung dan investasi. Nah ini cukup mereka itu melakukan melakukan hidupnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya gitu, nggak bermewah-mewah ria gitu ya. Jadi sikap ini terus dipupuk sejak ini bahwa saya bilang tadi bahwa setiap orang-orang itu pasti punya tabungan gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih pada musim tertentu, orang-orang Eropa, orang-orang bule itu kalau pada sebuah musim itu mereka liburan ke Indonesia, ke negara-negara yang punya wisata bagus misalnya gitu ya. Mereka itu ya ngambilnya dari mana? Bukan dibiayai oleh tempat pekerjaannya mereka, enggak. Mereka itu ambilnya dari tabungan-tabungan yang mereka sisihkan tadi gitu. Jadi di waktu masa musim kan ada 4 musim ya misalnya, ada musim gugur, musim dingin dan seterusnya. Salah satu musim yang mereka yang udahlah ke Indonesia aja nih misalnya, atau mungkin ke negara-negara itu karena tadi setiap mereka itu punya tabungan. Jadi mereka itu hidupnya dicukupkan dengan kebutuhan hidup sehari-harinya dari gaji. Jadi kalau gajinya sekian ya cukup dengan ini, gimana caranya mengelola itu, tetapi dia juga harus bisa menabung. Itu ya, yang budaya itu yang ada di jadi orang-orang Jepang memiliki semangat itu sangat luar biasa ya dalam keseharian. Sikap anti konsumen lagi. Berlebihan ini nampak sebagai nampak dalam berbagai bidang kehidupan. Di Jepang, para ibu rumah tangga rela naik sepeda atau berjalan kaki ke tempat belanjaannya yang mereka itu tempat belanja itu lebih murah dari tempat yang lebih dekat gitu. Misalnya 10 yen, 20 yen, 30 yen misalnya. Nah, kalau bahasa kita 1000 2000 lah gitu ya. Kalau di sana lebih murah, maka dia nggak malu gitu. Saya beli di sana walaupun mungkin dia harus jalan, walaupun dia harus naik sepeda misalnya, naik kendaraan misalnya, dia lakukan itu. Nah, dalam banyak hal, jadi banyak keluarga Jepang itu mereka itu jarang sekali mempunyai mobil, ya rata-rata mobil gitu ya, kendaraan yang biasa pakai untuk sekolah, untuk mobil, bukan karena mereka itu miskin gitu ya, karena budaya tadi nih, mereka kalau mereka ini memudahkan budaya hemat tadi, hemat apa yang dilakukan ya, lebih hemat menggunakan bis misalnya, menggunakan sepeda misalnya. Bahkan para profesor di Jepang itu dia udah terbiasa kalau mereka naik sepeda, sudah terbiasa mereka bareng ke kampusnya, ke sekolahnya itu dengan para mahasiswa, profesor padahal gitu ya. Ya mereka nggak malu, enggak, karena itu udah budaya mereka gitu, terbiasa mereka gitu ya. Karena biasa tadi hemat tadi gitu ya. Dan mereka kenapa enggak kalau misal lebih hemat, kenapa enggak kalau memang lebih murah misalnya gitu ya. Kalau kita mau masuk 1000 buat apa sih, 2000 buat apa sih, 5000 buat apa sih, capek-capek. Enggak, kalau orang-orang negara-negara maju itu diperhitungkan memang sisi tadi hemat, dari segi hemat tadi.
Yang selanjutnya mau bekerja keras. Jadi sudah menjadi rahasia umum. Oh nih kalau kita lihat jam kerjanya nih, jam kerja di orang-orang Jepang ini coba tolong dihitung nih. Sehari itu berapa sih gitu ya, berapa jam sih pekerjaan yang dilakukan orang Jepang. Jadi orang Jepang itu pekerjaan per tahunnya, jam per tahunnya itu sekitar 2.450 jam per tahun. Coba dibagi ini deh, coba hitung, coba yang menghitung berapa kira-kira jam kerjanya. Ini jam kerja paling tinggi di dunia orang-orang Jepang itu. Jadi wajar aja kalau misalnya di Jepang itu para profesor, para guru-gurunya itu pulangnya rata-rata malam hari gitu. Budaya-budaya. Jadi kalau misalnya anak muridnya jadi malu juga kalau mereka itu misalnya pulangnya lebih cepat dari para profesornya atau dosen-dosennya atau guru-gurunya gitu. Karena mereka itu rata-rata menjadi malu mereka ketika mereka memang pulangnya standar gitu. Bahkan di pulang siang gitu standar. Jadi di mereka itu 2.450, coba dihitung nanti berapa sih per jamnya jam itu ya. Di Amerika itu 1.957 jam per tahun. Jam kerjanya ya. Di Inggris lebih kurang lagi 1.911. Jerman lebih kurang lagi 1.870 jam per tahun. Prancis 1.680 jam per tahun, lebih rendah lagi. Nah, kalau kita gitu ya, kalau kita kan aturan Kemenaker itu 8 jam ya per hari. Per pekan itu 40. Oke. Per pekan 40 berarti per bulan berapa? 40 kali 5 lah gitu ya. 5 pekan atau 1 bulan. Berarti sekitar berapa tuh? 200 ya? Ada yang hitung nggak nih? Halo? Jepang berapa tadi? Satu harinya berapa jam? Akhirnya. Tolong salah satu yang hitung. Jadi kalau kita itu satu hari kerja kita 8 jam. Kalau masih jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pulangnya. Paling ini gitu. Paling rata-rata kan sekitar 40-an jam lah gitu ya. 40 jam per hari. Kalau 40 jam per hari, berarti kalau misalnya satu bulan 40 kali 5, 200 ya. 200 jam ya per bulan. 200 jam per bulan dikali 12. Kali 12 sekitar 4 ya. 4 terus 2 4 ya. Oke ya. Aduh, ada yang ketemu loh, udah ada yang belum? Berapa jam? Jauh sekali ternyata gitu ya. Antara Indonesia dengan jangankan Jepang lagi paling kecil apa nih, misalnya di Perancis jauh banget gitu. Kita sebenarnya kalau 8 jam ya kurang lah gitu ya. Kalau ini kan bisa jadi 2-3 kali lipat tuh kalau orang Jepang itu. Ya wajar aja kalau misalnya kita dapati seperti ini nih gitu ya. Lalu pulang ya terkapar kali capeknya gitu ya. Dan juga mau bekerja keras. Bekerja keras itu berkaitan dengan waktu pekerjaannya gitu ya. Jadi di kampus itu, di profesor-profesor yang mengajar di kampus-kampus, mereka sudah terbiasa pulangnya itu bahkan bisa jadi sampai pagi. Kita kan tank banget dulu. Bahkan sebelum kalau misalnya kita mau pakai pijat finger misalnya,
dilihat kurang satu ditungguin, kurang 5 tungguin gitu. Pas apa tank rebutan gitu. Kalau di misalnya Jepang nggak akan ada seperti ini, bahkan berlama-lama mereka gitu ya, bahkan sampai di sini sebutkan profesor-profesor itu biasa pulang pagi hal yang biasa. Yang menyebabkan para mahasiswa nggak enak juga pulang duluan gitu. Jadi fenomena karosi di Jepang itu atau dikatakan mati karena kerja keras itu mungkin hanya ada di Jepang. Jadi di beberapa literatur menunjukkan bahwa dengan kerja keras inilah sebenarnya pembangkitan kemakmuran Jepang bisa tercapai gitu. Cepat sekali setelah di bom Hiroshima dan Nagasaki-nya itu cepat sekali recovery-nya gitu. Karena itu tadi nih salah satunya budaya kerja keras ini bagi orang sehingga bisa recovery sampai sekarang dia menjadi negara kaya gitu ya. Harusnya Indonesia bisa itu. Dan yang terakhir ada tepat waktu. Jadi nggak pernah akan ada nih di kita ini atau mungkin contohnya lain langsung contoh nih. Mereka ketika di bis atau mungkin di terminal atau mungkin di stasiun gitu ya kereta itu nggak pernah akan terjadi kelambatan gitu ya. Kalau kecepatan nggak mungkin juga kalau Indonesia terlambat nggak pernah gitu. Bahkan 1 detik sekalipun gitu ya kalau bahasa ini 1 menit sekalipun nggak akan ada terjadi di negara-negara maju. Jadi mereka lebih baik kalau misalnya dia harus rapat pada jam 8 gitu, mereka itu lakukan bahkan mereka datangnya lebih awal, mereka lebih mau menunggu waktu itu daripada terlambat. Nah di transportasi juga mereka itu gitu tepat waktu. Kalau misalnya kita lambat nih, udah terlambat udah kita nggak bisa lagi, nanti juga pasti terlambat juga, nggak ada ceritanya. Spekulasi nanti juga terlambat tuh itunya enggak gitu. Mereka tepat waktu kalau misalnya sekian dia udah hitung nih sekian persennya sekian gitu ya. Pasti mobilnya datang, pasti keretanya datang sekian gitu ya. Jadi tidak akan mungkin terlambat sedetik semenit sekalipun gitu ya. Kalau atau mungkin terjadinya keterlambatan pasti ada rewardnya. Biasanya rata-rata dikasih reward. Rewardnya itu apa biasanya? Ya kalau misalnya penerbangan ya dikasih snack gitu. Kalau misalnya terlalu lama lagi dikasih makan. Makannya kalau selama itu dia jam waktu makan dikasih gitu. Oh lebih lama lagi kasih reward lagi gitu. Jadi nggak ditelantarkan begitu saja gitu. Kalau kita kan di ujuk-ujuk dulu baru atau ada suatu penerbangan yang profesional mereka kasih itu. Jadi sempat juga waktu terlambat tuh dikasih kita gitu di ruang tunggu itu kasih ini. Tapi sebagian besar enggak juga. Lambatan gitu ya cuek aja gitu. Tapi ada juga yang gitu, ada 1-2 lah penerbangan yang gitu. Harusnya memang begitu. Gitu. Supaya harus ini kan. Kan sebuah kepercayaan sebenarnya itu ya. Nah itu beberapa contoh yang 9 prinsip itu yang menyebabkan para negara-negara maju itu menjadi negara yang super yang ahli daya lah gitu ya, yang negara kaya. Nah, kita terbelakang, lemah, miskin karena perilaku kita yang kurang atau tidak baik akibat pendidikan yang kurang. Dan juga kita kurang kemauan untuk mematuhi atau mengajarkan prinsip dasar yang ke-9 tadi itu. Jadi yang akan mungkin masyarakat kita pantas membangun masyarakat ekonomi dan negara. Jadi dimulai dari itu prinsip dasar dilakukan gitu ya. Jadi kita berkewajiban untuk menyebarkan 9 prinsip dasar kalau misalnya kita mau maju. Kita bukan miskin atau karena kurang sumber daya alam, banyak sekali kaya kita, atau karena alam yang kejam dan kita enggak gitu. Karena kita saja yang memang enggak meyakini ke 9 prinsip dasar lagi gitu ya. Misalnya apa? Kita lihat nih dari 100 negara terkaya di dunia gitu ya. Ini nanti saya pakai yang lama, nanti nanti kita bicara tentang kesejahteraan. Urutannya mungkin berbeda. Kalau nggak salah itu sekarang tuh 2020 Qatar kalau nggak salah. Ini saya pakai data yang lama nih. Jadi Luxembourg itu adalah negara yang paling kaya lah bahasanya.
berdasarkan gross domestic product per kapita, pendapatan per kapita per tahunnya, mereka itu kalau kita rupiahkan gaji atau pendapat per kapita sekitar 1,4 miliar sekian gitu ya. Dengan nilai tukar 14, kalau misalnya sekarang 14 sampai 14 sekian gitu ya, hampir 15 itu 1,5 lah gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang pakai lebih dari 14.000, 1,5 miliar per tahun gitu ya. Terus urutan kedua itu Norwegia. Norwegia itu sekitar 1,4 lah gitu ya. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya kita 1,14 ya 1,3 miliar per tahun gitu ya. Nah, selanjutnya Qatar itu 1,2 gitu ya. Artinya kalau misalnya kita rupiahkan pendapatan per bulannya dari masyarakatnya adalah sekitar gajinya nih. Gaji mereka itu paling minimal 100 juta. 100 juta per bulan. Kalau misalnya tadi misalnya Norwegia lebih tinggi lagi, lebih dari 100 juta sekitar ya 1,2 ya 1,2. Jadi 100 juta bayangkan kalau di Qatar, kalau hitung nih gampang ini 1,2 miliar misalnya, berarti satu bulannya itu kan 100 juta gajinya tuh, setiap warganya. Itu radiografer gajinya 100 juta gitu, wah enak banget kan gitu ya. Kita nggak usah kerja di mana-mana gitu, nggak usah pusing-pusing kuliah lagi kan untuk jabatan, untuk dapat gaji yang lebih besar gitu. Karena mereka ini sebenarnya dari mana gitu, dari penopang kehidupan mereka itu, artinya pendapat yang model Jepang pendapatannya per kapitanya tinggi kan, misalnya juga mereka dapatnya dari mana ya, tadi deh produk-produk yang bahan mentah itu terus diproduksi terus dijual ke negara-negara yang membutuhkan, hasilnya income-nya dikasihkan ke masyarakat berupa apa, pekerjaan tadi yang pekerjaan mereka digaji lebih tinggi gitu. Begitu jadinya. Ya sejahtera otomatis dari hasilnya deh. Ya tadi sebenarnya undang-undang kita udah bagus banget ya. Hak hidup orang banyak tadi itu, misalnya kekayaan negara, kekayaan alam, tambang dan sebagainya dimanfaatkan untuk kebutuhan, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Itu benar-benar bagus banget sebenarnya. Nah, kita lihat nih urutan keempatnya siapa? Keempat itu Makau, 5 Swiss, 6 Australia, Swedia, Denmark, Singapura urutan 9, 10 Amerika. Nah, kita tanya lagi nih, dari 100 ini, 100 urutan ke 100 gitu ya. Kira-kira ada nggak ini? Di Asia Tenggara, Asia Tenggara, yang 1 sampai 100 kita lihat nih. Asia Tenggara, ASEAN. Singapura urutan 9, Brunei 25, Malaysia 66, Thailand 92. Indonesia menempati urutan 118. Dengan penghasilan penduduknya rata-rata disebutnya per bulan per tahun ya, per kapitanya itu sekitar 48.650.000. Kalau tadi kan triliun ya. Artinya kalau misal kita rupiahkan, gaji karyawan, gaji pendapat per kapita per bulannya bagi masyarakat itu sekitar 3,7 juta. Negara maju berapa? 100. Kalau yang tadi Norwegia itu sekitar 1,2 kan. Qatar aja 100 juta gajinya per bulan. Kalau kita 3,7 juta. Nah, itu 1,7 juta. Nah, kita jika tidak meneruskan, jika tadi mulai dari kita nih materi-materi ini sampaikan ke teman-teman bahwa kita punya, kalau mau maju pakai 9 prinsip dasar. Ya, kalau nggak disampaikan juga nggak apa-apa nih, hewan-hewan peliharaan Anda tidak akan mati juga kalau misalnya ini nggak disampaikan. Kayak model itu kan, kalau misalnya kamu nggak sampaikan nanti anak cucu ada yang meninggal, wah gitu ya. Nggak ada sih bicaranya.
Oke, baik. Ya, mulai dari kita mau berubah dari kita lah. Dari perubahan dari kita, mulai dari hal yang kecil dan lakukan mulai saat ini. Jadi kecil-kecil dari kalau misalnya keluarga, ya sudah dari keluarga kita dulu gitu ya. Anak kita harus siapkan dengan pendidikan yang berkarakter tadi, mulai dari kebiasaan-kebiasaan berkata jujur gitu ya. Jangan sampai kita sering kali banyak yang sering membohong, anak kecil ini boleh nggak apa-apa dibohongin, jangan gitu ya. Mulai itu saya hindarkan itu kalau misalnya kata mulai jujur gitu ya. Sering kita disentakkan oleh kemarin bilangnya begini gitu. Nah itu karena memang mereka melihat gitu. Nah dimulai dari itulah dari sejak hal-hal yang kecil dan mulai dari saat ini. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, mau silakan diskusikan. Udah lewat ya? Iya Bapak, waktunya sudah habis. Enakan. Oke, kalau itu takut ada kajian atau mungkin materi yang lain, perkuliahan lain, saya cukupkan. Nanti mungkin materinya nanti saya share saja, dan bisa dibaca-baca teman-teman sekalian. Baik, saya cukupkan. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih, Pak. Saya lihat ya.